Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Ibu Suci dan Ibu Desiana. Di sini saya dari kelompok 4, yaitu Rafli Muhammad Hawari dengan NIM 412121001076. Di sini kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas studio perancangan 1 mulai dari eh, struktur atas dan struktur bawah. Dan struktur atas itu meliputi dari bab 1 sampai dengan bab 5 dan struktur atas itu dari bab 6 sampai dengan bab 8. Oke, di sini yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, di sini ada deskripsi umum. Nah, dari di awal itu di bab 1 kami mencari gambar arsitektur. Kemudian dianalisis fungsi bangunannya apa. Nah, di sini fungsi bangunan kami adalah hotel. Kemudian jumlah lantainya ada 7 lantai. Dan total tinggi bangunannya 29,3 meter. Lokasinya ada di Surabaya. Dan sistem strukturnya itu dua sistem, SPRMK dan Shearwall. Nah, di sini ada denah lantai 1, denah arsitekturalnya dari gedung yang kami akan gunakan untuk tugas-tugas ini. Di sini denah lantai 1, kemudian ini ada denah lantai 2 sampai 7 dan juga ada denah lantai atap. Di sini denah lantai 2 sampai 7 itu tipikal ya. Jadi tidak ada perbedaan sehingga nanti ketika dianalisis tidak perlu dipisah. Jadi disatuin semua. Nah, kemudian ini ada tampak depan dan belakang dari gedung yang kita gunakan. Nah, terus ada tampak samping kiri dan kanannya juga. Nah, ini ada potongan AA dan potongan BB. Nah, untuk material yang kami gunakan untuk analisis perhitungan struktur bangunan gedung ini itu mutu baja tulangannya itu pakai 400 MPa dengan diameter tulangannya lebih besar dari 13 mm. Nah, untuk modulus elastisitas baja itu 200.000 MPa dan mutu beton itu di sini tergantung dari FC-nya. Nah, untuk pelat kita menggunakan FC 30 sehingga nilai modulus elastisitasnya itu adalah 25.742 dan ini adalah FC yang kami gunakan dan ini adalah modulus elastisitas yang sudah dihitung. Nah, di sini persyaratan beton struktural untuk struktur bangunan gedung itu kami menggunakan SNI 2847 dan untuk beban minimumnya itu menggunakan SNI 1727/2020 dan kemudian tata cara perencanaan ketahanan gempanya itu menggunakan SNI 1726 tahun 2019. Nah, di sini ada pembebanan. Nah, pembebanan itu nanti ada beban mati, kemudian ada beban mati tambahan, ada beban hidup, dan juga ada beban gempa. Nah, yang pertama ini beban mati dulu. Nah, beban mati itu meliputi beban mati sendiri, beban mati akibat berat sendiri si strukturnya. Kemudian ada juga beban mati tambahan atau SIDL. Nah, di sini SIDL beban-bebannya yang kami gunakan ini sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang kami gunakan, yaitu gedung hotel. Untuk beban mati tambahan SIDL lantai 2 dan sampai 7 itu ada keramik, penggantung langit-langit, plafon, instalasi ME, beban dinding, beban jendela. Nah, jadi total beban SIDL untuk lantai 2 sampai 7 itu ada 3,82 kN per meter persegi. Nah, kemudian ada beban mati tambahan untuk lantai atap. Untuk lantai atap, total beban mati tambahan itu yang kita gunakan adalah 0,87 kN per meter persegi. Nah,
Selanjutnya ada beban hidup. Untuk beban hidup ini tabelnya berdasarkan tabel 4 strip 1 SNI 1727/2013. Nah, dari SNI ini kami sudah merangkum bahwa beban hidup yang bekerja pada bangunan kami itu seperti ini. Jadi ada hunian satu keluarga saja, kemudian fungsi hotel sama dengan rumah tinggal, ini loteng yang ini, nah terus ini juga ada koridor, tangga, gudang, atap, jalur pemeliharaan. Nah, lanjut di sini ada beban gempa. Beban gempa ini nanti kita analisis dengan menggunakan respon spektrum. Nah, ini pembayaran gempa pada bangunan hotel ini menggunakan analisis respon spektra, di mana data gempa diambil dari website RSU Cipta Karya berdasarkan SNI 1726/2019. Nah, dari website rsaciptakarya.pu.go.id ini didapatkan nilai SDS dan SD1. SDS dan SD1 ini kami dapat itu nilainya 0,64. Nah, SD1-nya itu 0,57. Kemudian kategori risiko untuk bangunan hotel itu 2, dan faktor keutamaannya atau IE ini nilainya 1. Kemudian ini tadi SDS dan SD1, dan ini periode panjangnya 20 detik. Nah, ini parameter sistem struktur. Ini berdasarkan tabel 12 SNI 1726/2019. Nah, ini tadi ada keterangannya di sini, ada tabel 1, 2, dan 3. Dan untuk parameter sistem struktur kita dari tabel 12. Nah, ini faktor koefisien modifikasi atau R itu kita menggunakan 8. Kemudian faktor kuat lebih sistem atau ohmnya ini apa ini, ohm atau mega, kita menggunakan 2,5. Kemudian faktor pembesaran defleksi CD kita menggunakan 5. Nah, terus dari data-data respon spektra yang sudah didapatkan, ya, kemudian ini diperoleh juga grafik respon spektrum desain. Ini dari website yang tadi RSA Cipta Karya. Nah, dari data-data yang telah didapatkan tadi dikumpulkan yang tadi, itu kita bisa menghitung yang namanya faktor skala. Faktor skala di sini rumusnya ada dari SNI 1726/2019 pasal 11.1.4. Nah, di sini faktor skala rumusnya adalah G kali I per R. G-nya itu ya percepatan gravitasi, bisa pakai 9,81 meter per second ini persegi. Kemudian ada faktor keutamaan bangunan yang tadi digunakan nilainya 2, nilainya 1. Kemudian ada R, faktor koefisien modifikasi, nilainya adalah 8. Nah, di sini dimasukkan angkanya, kemudian dapatlah faktor skala gempanya itu 1,226. 1,226 ini dalam satuan meter per second persegi. Nah, di sini ada kombinasi pembebanan. Kombinasi pembebanan ini mengacu pada SNI 2847/2019 pasal 9.2.1. Jadi pada tugas ini kita mengabaikan beban angin. Jadi hanya ada beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Nah, di sini ada ketentuan apa kombinasi beban yang mengacu pada SNI 2847/2019. Yang pertama ada 1,4D, kemudian berikutnya ada kombinasi 2 sampai 18. Nah, kombinasi 1 sampai 2 ini hanya dari beban gravitasinya saja. Selebihnya kombinasi 3 sampai 18 itu menggunakan beban gempanya juga atau beban arah horizontalnya. Nah, kemudian di sini ada keterangan-keterangannya untuk menghitung. Nah, jadilah faktor nilai kombinasi pembebanannya jadi seperti ini. Ini yang nanti diinput di etaps.
Jadi dengan nilai SDS 0,65 dan nilai ρ-nya 1,3 didapatlah ini faktor-faktornya segini. Nah, ini dari yang tadi, kayak misalnya yang ini 1,2 ditambah 0,2 SDS kali DL, nah itu adalah hasilnya 1,33. Nah, ini dari kombinasi 1 sampai 18. Seperti ini yang kita gunakan pada kombinasi pembebanan yang diinput di etaps. Nah, terus selanjutnya masuk ke bab 2. Bab 2 ini perencanaan elemen struktur atau perencanaan awal atau biasa disebut preliminary design. Nah, ini perencanaan awal, di sini ada yang pertama ada perencanaan plat. Nah, perencanaan plat bentar. Di sini ada kita harus mencari nilai betanya dulu. Nah, nilai beta ini adalah perbandingan antara bentang panjang atau LY dengan bentang pendek atau LX. Jadi ini beta adalah ini bentang panjang dibagi bentang pendek. Ini maaf ada kesalahan. Nah, jadi jika betanya lebih besar dari 2, maka tipe plat yang digunakan adalah plat satu arah. Jika beta di antara 1 sampai 2, tipe plat yang digunakan adalah plat dua arah. Nah, ini ada di next slide. Maaf yang ini belum dihapus tadi, harus dihapus. Nah, ini ada perencanaan plat satu arah. Kemudian ini sistem plat satu arah diartikan sebagai elemen plat yang memiliki kecenderungan menyalurkan beban hanya ke satu arah. Jadi bedanya dengan dua arah yaitu kalau elemen plat ini kecenderungan menyalurkan bebannya hanya ke satu arah. Nah, di sini mengacu kepada SNI 2847/2019, ketebalan keseluruhan plat H tidak boleh kurang dari batas minimum pada tabel ini. Nah, jadi tabel ini adalah batasan minimum ketebalan plat. Nah, jadi ini di sini rumusnya salah ya, ini harusnya L ini. Nah, jadi kondisi tumpuan sederhana itu H minimumnya L per 20. Nah, di sini harusnya L, ini karena dari word equation jadi kayak gini. Maaf, ini belum direvisi. Kemudian untuk satu ujung menerus, H minimumnya itu L per 24. L-nya itu bentang si platnya. Nah, kedua ujung menerus itu L dibagi 28 dan cantilever L dibagi 20. Kemudian ini sumbernya dari SNI. Nah, selain itu, plat rencana minimum yang disyaratkan SNI adalah 120 mm. Jadi ketika hasil dari H minimum ini ternyata 75 mm, itu harus dinaikkan jadi 120 mm karena itu udah minimum banget 120 mm. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada plat dua arah. Plat dua arah di sini tebal minimumnya menggunakan rumus. Jadi tergantung nilai AFM-nya. Nah, tapi kita di sini karena perencanaan awal kita menggunakan rumus yang ini. Yang bawah. Jadi berikutnya, nah ini perhitungan plat satu arah. Tadi LY-nya segini, LX segini. Nah, betanya didapat 4,51. Makanya dia plat satu arah karena betanya lebih besar dari 2. Nah, kemudian nilai tebalnya ini, nah ini sudah mengikuti H minimum. Jadi kalau di sini L per 24 berarti kondisinya adalah satu ujung menerus. Nah, L-nya, L yang digunakan itu adalah LX atau bentang pendek. Karena ketika kalau pakai bentang panjang, ketebalan platnya itu jadi lebih tebal. Jadi kalau lebih tebal, kalau lebih tebal itu nanti
berarti bukan yang minimum, karena di sini seharusnya secara perhitungan diambilnya yang minimum dari LY dan LX. Nah, kemudian di sini sudah didapat nilai tebal platnya yaitu 48 mm. Nah, karena tadi paling minimum banget adalah 120 mili, maka untuk plat satu arah yang sedang ditinjau ini menggunakan ketebalan 120 mili. Nah, ini adalah tabel rekapitulasi perencanaan awal plat satu arah. Jadi ada beberapa plat, ada beberapa tipe plat yang nanti gambarnya akan ditunjukkan di slide berikutnya. Jadi ada tipe plat ini mulai dari S1A sampai S1E. Nah, ini semuanya menggunakan tebal 120 mili. Nah, sini ada perhitungan plat dua arah. Sama plat dua arah juga tadi didapatkannya itu dari nilai beta. Nilai betanya di antara 1 dan 2, maka dia plat dua arah. Nah, ini rumus untuk mencari nilai tebal minimumnya. Nah, didapat adalah 116 tuh, dan minimumnya banget kan 120, jadi dibulatkan menjadi 120 mili. Nah, kemudian untuk perhitungan lainnya disajikan tabel di bawah ini. Nah, ini perhitungan perencanaan awal plat dua arah untuk plat-plat yang lain. Kalau yang tadi dijabarkan itu yang S2A yang atas ini. Nah, ini yang lain semuanya juga sama menggunakan ketebalan plus 120 mili. Nah, ini tadi berdasarkan perencanaan di atas, layoutnya menjadi seperti ini. Untuk platnya tadi dengan kode-kodenya yang ada di rekap. Nah, ini dan ini, dan ketika diplot di gedung jadinya seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke perencanaan balok. Perencanaan balok juga sama, ada yang namanya ketebalan minimum atau tinggi balok minimumnya. Ini juga sama rumusnya menggunakan panjangnya, bentangnya. Ini mohon maaf belum diganti juga karena dari Word itu equation. Jadi ketika pindah ke Excel dia menjadi nilai P seperti ini. Nah, ini harusnya jadi L per 16 untuk peletakan sederhana, untuk menerus sekian, menerus dua sisi ini L per 21 dan cantilever L per 8. Nah, di sini perencanaan balok itu ada balok yang namanya balok T. Nah, balok T adalah balok yang pengecorannya dilaksanakan secara bersamaan dengan pengecoran plat lantai atau monolit. Nah, jadi si plat betonnya itu diperhitungkan sebagai sayap dari balok. Makanya dia dinamakan balok T. Tapi balok T juga dibagi lagi menjadi dua. Ada balok eksterior dan balok interior. Nah, tadi kalau balok interior itu yang bentuknya T, kalau eksterior itu bentuknya balok L. Nah, ini persyaratannya lebar efektifnya nih, lebar efektif nih yang diperhitungkan tidak lebih besar dan diambil nilai terkecil dari 1/4 bentang balok, 8 kali tebal plat, dan jarak bersih antara badan-badan balok yang bersebelahan. Ini ada rumusnya di sini. Kemudian ini ada perencanaan balok L. Nah, ini juga sama persyaratannya seperti ini, ada 1/12 bentang balok untuk tebal minimumnya. Jadi untuk nilai BE-nya itu diambil minimum dari ketiga persyaratan ini. Yang pertama ada 1/12 bentang balok, ada 6 kali tebal plat, kemudian ada setengah dari jarak bersih antara badan-badan balok. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Balok T. Di sini diambil balok yang bentangnya 6000 mm atau 6 meter. Kemudian H-nya itu menggunakan rumus yang L per 18,5. Di sini didapatlah nilai tinggi baloknya 324. Tetapi untuk
kemudahan pelaksanaan di lapangan, jadi dibulatkan menjadi 350. Nah, kemudian ada nilai B. B itu lebarnya si balok. Lebar balok itu rumusnya tinggal tinggi balok dibagi 2. Ya ini jadi 175. Nah, ini ada tebal platnya 120. Nah, ini perhitungan nilai BE. Nah, didapatkan BE1 itu 1500, BE2 960, BE3 2800. Sehingga diambil yang terkecil nilai BE-nya yaitu 960. Nah, ini contoh perhitungan balok L. Ini saya ambil yang bentang baloknya 3500. Dan untuk ketinggian balok ya rumusnya pakai yang L/21. Di sini didapatlah 166. Cuma untuk di sini saya ambil 350 mm. Karena di sepanjang bentang balok ini ada balok anak. Jadi balok anak itu kan dan balok itu kan minimal tingginya 300 mili. Jadi supaya lebih besar dari balok anak, saya pakai di sini 350. Nah, terus di sini ada B, rumusnya sama kayak tadi, dapatlah ini 150, ini salah nih. Ini harusnya 300, ini 150, benar. Nah, kemudian ini dapat nilai BE-nya itu 291. Nah, ini adalah tabel rekapitulasi dari perencanaan balok T. Jadi ada BIT1 sampai BKT5. Nanti untuk gambar layoutnya ada di slide berikutnya. Nah, ini adalah tabel rekapitulasi balok L. Ada mulai dari BIL1 sampai BKL2. Ini ada BB yang dipakai dan tinggi balok yang dipakai. Nah, ini layout perencanaan balok yang sudah digambar. Ini sudah diperhitungkan tadi. Ini adalah balok T. Jadi layoutnya seperti ini untuk balok T. Dan ini adalah balok L. Untuk balok L layoutnya seperti ini. Nah, lanjut setelah perencanaan plat dan balok, ada yang namanya perencanaan kolom. Nah, perencanaan kolom ini si luas penampang kotor kolomnya itu harus lebih besar dari PU per 0,35 kali FC. PU-nya adalah beban total yang bekerja pada kolom. Yang tadi beban-beban yang sudah kita tentukan pada bab sebelumnya. Nah, di sini saya mengambil tributary area yang ini 6 kali 4,5 meter. Nah, pada tributary area tersebut ada beban-bebannya totalnya adalah pada lantai atap 131,7 kN. Dan pada lantai 2 sampai 7 264,822 kN. Ini berikut ini adalah beban-bebannya, sudah dimasukkan juga kolom di lantai atasnya. Nah, di sini caranya itu adalah nilai PU tadi di beban si kolomnya itu dibuat tabel seperti ini. Yang pertama ada berat per lantai atau nilai PU. Nilai PU itu ya dapat dari sini tadi. Nah, tadi PU lantai atap itu 131 kN. Nah, di sini diubah jadi Newton. Jadi 131.700. Nah, ini untuk berat lantai selain atap itu tadi kan 264,822 kN. Kemudian diubah menjadi Newton. Di sini jadi 264.822. Nah, di sini jadi ada berat akumulatif. Berat akumulatif itu berat lantai di atasnya ditambah dengan berat lantai yang sedang ditinjau. Jadi 369 ini didapatkan dari 264 ditambah 131. Kemudian begitu seterusnya. Ini 661 ini didapat dari ini. 396 ditambah 264. Kemudian yang ini didapat dari 66 ditambah 264.
Jadi hasilnya sekian. Nah, di sini ada mutu betonnya juga. Mutu beton digunakan untuk kolom ada 35, kemudian luasnya didapatkan dengan rumus yang tadi, yang PU per 0,35 FC itu didapatkan sekian, dan didapatkanlah sisi-sisinya adalah berikut ini. Nah, ini jadi diseragamkan nilai dimensi kolomnya dari lantai bawah hingga lantai atap. Itu dimensinya 40 cm kali 40 cm. Nah, terus berikutnya ini ada perhitungan dimensi kolom untuk tipe tributary area yang lainnya. Di sini jadi ada tributary area yang lainnya. Tributary areanya kan ada banyak tuh, titik-titik kolomnya ada banyak. Jadi tributary areanya juga ada banyak. Nah, di sini adalah hasil rekapitulasinya. Ini jadi ada kolom yang 400 kali 400 dan ada yang 450 kali 450. Di sini saya masukkan semua 16 titik kolom. Nah, ini hasilnya rekapitulasinya. Nah, ini jadi layoutnya seperti ini. Ini K2, ini adalah lantai paling bawah. Lantai paling bawah menggunakan kolom K2 semua atau kolom yang ukurannya 450 kali 450. Nah, ini kolom untuk lantai 2 ke atas. Pakai K1. Atau ukurannya 400 kali 400. Nah, lanjut ada di bab 3 modelisasi struktur. Nah, modelisasi struktur ini ada di etaps. Jadi yang pertama itu di sini kan ada pemodelan kolom nih. Nah, tapi sebelum pemodelan kolom itu kita harus mendefinisikan kolomnya terlebih dahulu sesuai dengan dimensi yang sudah kita perhitungkan tadi. Nah, di sini tapi sebelum mendefinisikan kolom juga harus mendefinisikan materialnya terlebih dahulu. Material yang kita gunakan tadi kan 35 MPa. Nah, setelah material didefinisikan, itu lanjut ke pendefinisian kolom. Nah, setelah pendefinisian kolom selesai dilakukan, itu dilakukan penggambaran. Nah, ini adalah hasil penggambarannya seperti ini. Di sini saya coba buka etapsnya sekilas. Nah, ini kan tadi define, terus kita yang pertama define material properties dulu nih. Nah, di sini kan saya sudah nih yang 35 MPa. Di sini bisa add new material, nanti ininya menyesuaikan, nanti tinggal disesuaikan isinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah define material, ada yang namanya define penampang, atau define section. Nah, di sini define frame section. Nah, di sini kan saya ada banyak nih kolom yang sudah di-define. Nanti di add new property, kemudian concrete rectangular untuk kolom. Nah, di sini nanti bisa dipilih materialnya yang sudah didefinisikan, kemudian property name-nya bisa diisi. Nah, ini dimensinya isinya di sini. Nah, kemudian di sini adalah faktor-faktornya nih. Bisa diisi di sini. Nah, kemudian ini harus diatur ketika kita hanya mendefinisikan kolom atau balok. Untuk kolom yang ini dan balok yang ini. Kalau balok itu hanya M3 design only. Seperti itu. Nah, baru setelah di-define penampangnya, kita bisa melakukan penggambaran. Penggambaran juga bisa menggunakan shortcut di sini. Quick draw itu nanti pakai plan view, tinggal diklik dan ininya pakai all stories itu jadi sama semua. Nah, seperti itu untuk penggambaran kolom. Nah, ini hasil pemodelan kolomnya. Nah, ini hasil penggambaran pemodelan penampang balok. Tadi kan penampang baloknya sudah dihitung tuh pada saat preliminary design. Nah, itu semuanya didefinisikan pada software etaps. Setelah didefinisikan, bisa tuh digambar. Nah, ini saya sudah
selesai. Tadi sudah saya tunjukkan juga balok-balok yang banyak itu. Terus hasilnya adalah seperti ini. Atau hasil pada etapnya di sini saya extrude itu seperti ini. Ini kolom yang biru dan balok yang merah. Nah, kemudian di sini ada hasil modeling plat lantai dan void. Nah, plat lantai dan void ini juga sudah diperhitungkan sebelumnya, kecuali void ya, void tidak diperhitungkan karena cuma opening aja. Nah, di sini sudah sesuai tadi platnya sama. Mendefinisikan plat itu tinggal di section, nanti slab section itu kalau plat. Nah, di sini saya platnya sepertinya nggak ada nih. Nah, ini opening sama floor. Nah, ini baru muncul platnya. Nah, ini adalah hasil pemodelan saya, kelompok kami nih, kelompok saya. Terus apa ya? Lanjut tadi PPT ini. Nah, ini hasil pemodelan reaksi peletakan. Nah, reaksi peletakan itu caranya bisa di sini di assign, kemudian join, itu restrain. Nah, di sini bisa di pilih aja tipe reaksi peletakannya seperti apa, atau jepit kah, sendi, roll, atau bebas. Nah, kemudian berikutnya ada, nah ini input pembebanan. Nah, ini adalah hasil input pembebanan mati, berapa beban mati tambahan, dan ini beban mati tambahan pada lantai atap yang sebelumnya pada lantai 2-7. Nah, ini beban hidup pada lantai 2-7 dan ini beban hidup pada lantai atap. Ini cara assign beban, tinggal di assign itu frame load, shell load, karena kita input beban itu di plat sesuai SNI terbaru. Kita mengikut semua pembebanan itu di plat lantai. Jadi uniform. Nah, ini tinggal disesuaikan, ininya kita mau pakai yang SIDL misal. Nah, loadnya sesuaikan dengan perhitungan yang sudah ditentukan tadi. Kemudian tinggal di select platnya, habis itu di apply. Nah, ini bisa nih. Nah, selanjutnya ini, nah itu tadi udah selesai. Itu kalau sudah selesai seperti itu semua dan kombinasinya juga sudah di define di etaps. Jadi kalau define kombinasi itu seperti ini, load combination. Nah, ini ada banyak load combination saya. Ini contohnya misalnya kombinasi 10 itu seperti ini, sesuai dengan yang sudah dihitung tadi. Nah, seperti itu. Itu kombinasinya. Nah, setelah kombinasi selesai, pemodelan strukturnya selesai, pemodelan penginputan beban gempanya juga sudah selesai. Oh ya, di sini saya belum menjelaskan beban gempa. Nah, beban gempa itu tadi kan dari respon spektrum. Nah, dari respon spektrum itu di input dulu functionnya di function respon spektrum. Jadi dari define ke function respon spektrum. Di sini dipilih aja SNI yang mana, nanti tinggal add new function. Nah, add new function di sini parameter-parameternya yang setelah didapatkan tadi di bab 1 dari peta dari RSA Cipta Karya tadi. Seperti itu. Jadi ini misalnya ini. Nah, ini nanti dapat nilai SS dan S1 dari website RSA Cipta Karya, kemudian long periode 20. Nah, nanti tinggal dicek SDS dan SD1-nya sudah sama atau belum. Kalau belum, itu nanti kelas situsnya pakai yang E, nanti diatur sendiri FA-nya sehingga didapatkan nilai SDS dan SD1-nya itu sudah sesuai dengan yang di RSA Cipta Karya. Nah, kalau ini saya sudah sesuai, yang ini yang Surabaya, ini sudah sesuai 0,64 dan 0,57. Seperti itu. Nah, ketika define functionnya sudah selesai, di sini di load case untuk mendefinisikan si beban gempa dinamisnya. Gempa dinamisnya di sini nanti tinggal di add new case. Nah, ini load case type-nya dari ini respon spektrum. Nah, di sini tinggal di add.
nanti ini U2 ini bisa U1 untuk X, dan ini bisa dipilih dari function yang sudah didefinisikan tadi. Nah, di sini scale factor itu tadi di bab 1 kan sudah dijelaskan scale factor itu rumusnya G kali I per R. Nah, tadi nilainya itu 1,22 sekian. Sementara yang di sini itu nilainya ribuan kan. Ini kenapa? Karena ini beda satuannya. Kalau yang tadi diperhitungkan itu satuannya adalah meter per second persegi. Kalau yang ini bisa jadi milimeter per second persegi. Jadi di sini bisa aja langsung nilai ini dikali dengan I-nya berapa? Tadi I-nya 1 dibagi dengan R-nya 8. Nah, ini jadi 1225. Gitu. Nah, ini saya udah definisikan, jadi sini cancel aja. Udah. Nah, untuk gempa statisnya itu di load pattern ya. Nah, ini kalau gempa statis di load pattern, ini juga sama DL, LL, SIDL juga di load pattern. Nah, lanjut kita ke analisa struktur. Analisa struktur ini yang pertama itu jadi ketika sudah dianalisa dari etaps, nanti kita akan mencari nilai periode fundamentalnya. Nah, di sini dari etaps ada, tapi kita juga harus tetap memperhitungkan. Nah, di sini ada berdasarkan SNI 1726/2019 untuk periode fundamental pendekatan TA minimum itu adalah nilainya CT dikali H pangkat X H pangkat HN pangkat X. Nah, CT-nya itu ada nanti tabelnya di slide selanjutnya. Hanya itu tinggi bangunannya, X-nya itu nanti berdasarkan nilai CT-nya juga. Nah, kemudian ada TA max. Jadi, periode fundamental struktur tidak boleh melebihi hasil perkalian dari koefisien untuk batasan pada periode yang dihitung. Jadi, nanti ketika didapat nilai dari nilai TA dari etaps itu harus dibatasi juga. Harus dilihat kalau kenyataannya nilai lebih besar dari ini, maka kita pakainya nilai TA max. Nah, di sini nilainya adalah CU kali TA min. Nah, CU-nya berdasarkan nilai SD1. TA min ini rumusnya yang ini. Nah, ini untuk TA min itu tadi tabel CT-nya itu yang ini. Kalau kita ini pakai rangka beton pemikul momen, itu CT-nya 0,0466 dan X-nya itu 0,9. Nah, ini adalah hasil periode fundamental dari etaps. Jadi mode 1 itu periodenya 1,6, nah mode 2 1,53. Terus nah ini dengan translasi arah Y itu 82% untuk mode 1, 80% untuk mode 1 dan translasi arah X 80% juga untuk mode 2. Nah, ini tadi yang tadi. Jadi SD1 kita segini 0,57 G. Ini satuannya G. Terus koefisien CU-nya tadi yang sudah kita tentukan itu 1,4, CT-nya dari sini, X-nya dari sini, tinggi strukturnya 26,8. Di sini tinggi struktur yang digunakan adalah tinggi struktur yang dari bawah sampai lantai atapnya aja. Kalau yang tadi di bab 1 itu adalah tinggi bangunan. Tinggi bangunan itu dari bawah sampai bangunan di rooftopnya itu ada semacam ruangan gitu. Jadi 29,3. Kalau untuk analisis ini tinggi struktur pakainya yang 26,8. Nah, di sini didapat tadi TA min-nya dari perhitungan itu 0,974 baik arah X maupun arah Y. Nah, dari etaps itu didapat nilai periode fundamentalnya 1,6 dan 1,5 untuk arah Y. Nah, itu kan berarti lebih besar dari TA max-nya. Nah, makanya kita menggunakan TA max, yaitu 1,259 detik. Nah, terus di sini kita ke faktor skala gempa.
Tadi kan nilai TA udah ya. Ini langsung ke faktor skala gempa. Itu jadi gempa dinamis itu harus lebih besar dari gempa statis. Jadi nilai faktor yang tadi yang G kali I per R itu harus diperbesar lagi. Kalau ketika dianalisis hasilnya gempa dinamisnya lebih kecil dari gempa statis, jadi harus diperbesar lagi. Nah, caranya ini kita cari dulu dari output etaps di show table-nya, itu gaya geser gempanya di masing-masing arah untuk gempa statis dan gempa dinamisnya. Nah, ini adalah hasilnya dari etaps. Ini gempa statis arah X, gempa dinamis arah Y, kemudian ini gempa dinamis arah X, dan ini gempa statis arah Y, dan gempa dinamis arah Y. Nah, di sini kombinasi respon untuk geser dan lagam lebih kecil 100% dari geser dasar yang dihitung menggunakan prosedur gaya lateral, maka gaya harus dikalikan dengan V per Vt, di mana V itu adalah gaya geser dasar statik ekivalen, dan Vt ini gaya geser dasar dari hasil analisis kombinasi lagam yang disyaratkan. Nah, jika respon terkombinasi untuk geser kurang dari CSW atau CS kali W, maka simpangan antar lantai harus dikalikan dengan ini. Nah, ini nanti masuk ke simpangan. Nah, ini tadi data-data yang sudah diperoleh dari etaps itu direkap lagi seperti ini. Ini dibuat tabel, jadi ada H-nya atau ketinggian kolom ya. Masing-masing lantai itu saya 3.800, kecuali lantai base itu 4.000. Nah, kemudian di sini statis dari yang tadi juga, yang ini itu dijumlah semua. Ini dijumlah, ini dijumlah, ini dijumlah, ini dijumlah. Nah, ketika dijumlah, di sini terlihat bahwa gempa dinamisnya lebih kecil dari gempa statis. Nah, maka ini harus diperbesar. Karena syaratnya kan gempa dinamis harus lebih besar dari gempa statis. Makanya di sini harus diperbesar. Cara perbesaran, mencari nilai perbesarannya seperti apa itu tinggal di gempa statisnya ini dibagi dengan penjumlahan gempa statis dibagi dengan penjumlahan gempa dinamis. Nanti dapatkan tuh faktor perbesaran agar si 1628 ini menjadi lebih besar atau sama dengan 2524. Itu seperti itu caranya untuk perbesaran gempa dinamis. Jadi ketika sudah dapat nilai perbesarannya itu nanti di yang tadi yang di sini nih. Sebentar, saya tunjuk dulu. Nah, di sini itu dikali lagi. Tadi kan 1225 dikali dengan faktor perbesarannya. Seperti itu. Ini saya tadi udah dikalikan. Jadi 1547. Nah, lanjut di sini. Nah, ini juga yang arahnya juga sama. Nah, kemudian di sini lanjut ke simpangan antar lantai. Nah, kita mengacu kepada SNI 1726/2019 pasal 78.6 untuk penentuan simpangan antar lantai harus dihitung sebagai perbedaan defleksi pada pusat massa di tingkat teratas dan terbawah yang ditinjau. Nah, simpangan pusat massa di tingkat X harus ditentukan berdasarkan persamaan ini. Jadi di mana ini simpangan X ini adalah simpangan di tingkat X yang ditentukan dengan analisis elastis. Kemudian CD adalah faktor pembesaran yang tadi sudah dibahas di awal bab 4 ini, dan kemudian faktor keutamaan gempa yang tadi ada di awal IE atau 1 untuk bangunan ini kategori risiko 2. Nah, ini ada untuk menghitung simpangan antar lantai. Nah, dari etaps di sini kita mengambil nilai drift X dan drift Y di show table-nya etaps. Jadi di sini dari hasil analisis gempa dinamis. Nilai drift X dan drift Y-nya. Ini gempa dinamis arah X dan ini gempa dinamis arah Y. Nah, kemudian di sini dengan
faktor pembesaran CD sebesar 5,5 dan gedung kategori risiko 2, maka I-nya adalah 1, maka perhitungan simpangan antar tingkat adalah seperti tabel di bawah ini. Nah, ini tadi ini drift X yang sudah didapatkan, ini drift Y, dan ini adalah elevasi H total. Elevasi H total ini cuma akumulasi aja dari ini. Kan kalau ini tadi tinggi antar tingkatnya atau tinggi si kolomnya. Kemudian ini adalah batasan nih, batasan simpangannya. Batasan simpangan ini rumusnya 0,02 kali HSX. Nah, ini hasilnya adalah di sini 76, tinggal 0,02 kali ini. Kemudian ini adalah si simpangannya, tinggal drift X kali H dikali CD. Nah, ini hasilnya 20 untuk yang lantai atap. Nah, ini semuanya hasilnya memenuhi syarat statusnya karena ini batasnya jauh di atas yang terjadi. Nih, yang arah Y juga sama seperti itu. Nah, ini adalah diagramnya. Di sini kan tadi batasnya nih simpangan izinnya. Nah, ini yang simpangan arah X-nya dan simpangan arah Y-nya. Itu hampir mendekati. Jadi sebetulnya gedung ini efisien si dimensi-dimensi strukturnya. Tetapi ketika masuk ke bab desain struktur dan di analisis desain di etaps, dicek desainnya, start desain cek, itu barulah muncul kendala-kendala yang lumayan banyak gitu. Jadi banyak penampang yang OS-nya itu akibat gaya geser, jadi penampangnya itu kurang besar, jadi kurang kuat dalam menghadapi gaya gesernya akibat gempanya. Nah, makanya penampang semuanya OS. Jadi di sini di bab 5 desain struktur ini sebelum masuk ke perhitungannya, kita itu kemarin mengatasi OS-nya terlebih dahulu dengan cara memperbesar semua ukuran penampangnya. Nah, sekarang itu sudah selesai semuanya, sudah tidak ada OS, dan jadi dimensi-dimensi penampang yang tadi itu semuanya diperbesar. Yang ada di perencanaan awal itu semuanya diperbesar. Nah, terus di sini kita masuk ke desain bab 5 desain struktur. Ketika tadi penampangnya sudah diperbesar. Nah, ini kan tipe kolomnya itu jadi 600 kali 600. Tadi yang di perencanaan awal itu nilainya hanya 400 kali 400. Nah, ini ada yang namanya desain tulangan longitudinal kolom. Nah, desain tulangan longitudinal ini berdasarkan persen etaps. Jadi dari setelah start desain check di etaps itu ditampilin yang namanya persen reinforcing. Jadi ini persentase kolomnya itu adalah 2,2% pada lantai atas. Nah, ini ada luas penampangnya AG-nya ya tinggal B kali H. Nah, kebutuhan tulangannya itu AG kali persen etaps. Nah, maka kebutuhan tulangan itu adalah 7.992 mm persegi. Nah, jadi kita gunakan nih tulangan ulir diameter 32. Luasnya itu adalah 803,84 mm persegi. Nah, kita menghitung jumlah tulangannya nih, kebutuhannya berapa. Jadi kebutuhannya kan tadi ini 7.992 dibagi dengan AS tulangannya 803. Nah, maka didapat jumlah tulangan yang dibutuhkan untuk penampang ini adalah 10 buah. Nah, maka ini 10 buah ini pembulatan. Jadi ketika pembulatan ini AS yang digunakannya juga harus dicek lagi. Ini totalnya 8.000. Ini lebih besar dari kebutuhannya, itu nggak masalah karena di sini kita nggak bisa koma juga kan. Nah, terus di sini sudah dicek itu memenuhi syarat
karena tadi ini luas tulangan yang dipakai lebih besar dari kebutuhan tulangan. Jadi luas tulangan yang dipakainya 8.000, kebutuhan tulangannya 7.900. Itu sudah memenuhi syarat. Nah, persentase desain kita dapatkan itu adalah 2,23%. Nah, ini hanya terdapat satu jenis kolom pada gedung ini, jadi semuanya kolomnya ukurannya 600 x 600. Nah, terus ada desain tulangan sengkang kolom. Desain tulangan sengkang kolom ini output dari etapsnya ini kita bisa caranya kayak gini. Display desain infonya adalah shear reinforcing. Nanti didapat outputnya itu yang ini. Kita menggunakan 2,57 mm persegi per milimeter. Nah, asumsi menggunakan diameter tulangan polos, menggunakan tulangan polos diameter 12 nih. Jadi jumlah kakinya 4. Nah, luas tulangan polos diameter 12 adalah 452,16. Nah, jadi kebutuhan tulangannya itu tinggal output etaps dikali 100 dibagi AS yang digunakannya. Itu kebutuhan tulangannya 0,56. Nah, kemudian jarak sengkangnya itu adalah jadi seperti ini. 100 dibagi dengan kebutuhan tulangannya. Jadi didapatlah 175 mm. Maka kebutuhannya kan segini, 175. Ini nggak boleh kita gunakan lebih besar dari ini. Kita harus bulatkannya ke bawah. Karena 175,94 kita bulatkan aja menjadi 175 mm. Jadi jarak rencana pada tumpuan dan lapangan ini adalah 4 tulangan polos diameter 12 dengan jarak 175 mm. Nah, ini ada tulangan longitudinal balok. Tulangan longitudinal balok, angka-angka ini, output etapsnya ini kita bisa cari dengan display desain infonya longitudinal reinforcing. Nah, ini didapat untuk BIT1 pada story 7. Si output etapsnya untuk beam longitudinal reinforcingnya seperti ini. Nah, ini asumsi kayak ulir 22, kemudian AS-nya adalah 380. Nah, AS minimum dicari dengan menggunakan dua rumus ini. Jadi nanti digunakan yang terkecil. Di sini didapat rumus pertama itu 958 dan rumus kedua 980. Nah, berarti nanti dicari yang paling mana nih? Nah, yang paling kebutuhannya yang paling maksimum di antara ketiga ini. Ini kan AS minimum juga nih yang dari etaps. Jadi yang paling maksimum kebutuhannya dari ini, dan ini. Digunakanlah yang 1040 atau yang dari etaps. Nah, kemudian di sini perhitungannya untuk tulangan tumpuan kiri. Nah, luas bagian atasnya kan tadi 1040 yang ini. Itu jumlah tulangannya ya tinggal 1040 dibagi dengan AS tulangan yang digunakan tadi yang ini. Nah, di sini didapatlah jumlah tulangan kebutuhannya 3. Nah, untuk tulangan bawah ini sama 3 juga. Karena di sini sama, hampir sama semua, cuma beda yang tumpuan kanan atas nih 1047. Nah, yang ini, tapi kebutuhannya juga sama aja 3 karena bedanya dikit. Nah, jadi ini adalah hasil desain tulangan balok untuk BIT1 story 7. Nah, ini tulangan sengkang untuk balok BIT1 story 7. Jadi untuk outputnya itu displaynya sama kayak yang kolom tadi, displaynya shear reinforcing. Nah, nanti si shear reinforcingnya itu untuk daerah tumpuan kiri ini 0,97 didapatkannya. Nah, kemudian asumsi menggunakan diameter tulangan polos 10 mm, lalu jumlah kakinya 2, maka AS-nya adalah 157. Nah, kebutuhan tulangannya tinggal output etaps dibagi AS sengkang, sama seperti kolom tadi. Nah, kebutuhan tulangannya 0,618. Nah, jadi S sengkangnya itu adalah
S sengkang yang dihitung adalah 161. S sengkang yang digunakan adalah 150 karena harus dibulatkannya ke bawah. Jadi rencana pada daerah tumpuan kiri itu ya ini, dua tulangan polos diameter 10 dengan jarak 150 mm. Nah, ini adalah untuk lapangan ya, ini maaf belum diganti. Ini untuk lapangan. Jarak rencananya pada daerah lapangan jadinya adalah 2 kali tulangan polos diameter 10 dengan jarak 175 mm. Nah, ini untuk daerah tumpuan kanan, 2 tulangan polos diameter 10 dengan spasi 150 mm. Nah, kemudian setelah desain kolom dan balok, di sini ada desain plat. Nah, desain plat ini berbeda untuk untuk melakukan perhitungannya, output dari etapsnya. Itu caranya nggak perlu pada desain. Cuma ini aja nih, show member force, stress diagram, kemudian shell stress or force. Nah, di sini ada perhitungan tulangan untuk dua arah. Jadi kalau untuk dua arah itu ada tulangan arah vertikal dan tulangan arah horizontal atau M22. Vertikalnya M11. Nah, ini dari M11 pada etaps didapat 2,071 kN meter per meter. Nah, bentangnya itu arah vertikal ya 3575 meter. Nah, ini tinggal dikali aja nih, jadilah momen kan. 7,4 kN meter. Nah, tipe platnya S1. Tipe plat S1 ini arah vertikal. Nah, ini tebal platnya tadi udah 120 yang di awal. Kemudian mutunya 30 MPa, tulangannya pakai F-yield-nya 400. Kemudian diameter tulangan 10. Nah, jarak tulangan rencana diambil yang terkecil di antara 3 kali T dan 450. Nah, di sini ini sumbernya dari SNI. Karena kemarin saya cari-cari bingung. Nah, di sini ada sumbernya jelas 3 kali T dan 450 mili. Nah, di sini digunakanlah jarak rencananya itu 350 mili. Karena yang terkecil kan. Nah, lebar platnya itu 3575 dan selimut betonnya adalah 20. Ini adalah standar selimut beton untuk plat lantai. Nah, di sini maka tinggi blok untuk AS-nya itu adalah AS tulangan diameter 10 ya ini 1188. Enggak, ini luas tulangan ulir ya yang udah kebutuhan tulangannya lah. Mana ini jauh banget jadinya. Nah, ini kebutuhannya itu rumusnya adalah 1/4 pi d kuadrat kali B per S. Nah, B-nya itu yang tadi, yang ini. S-nya yang ini jaraknya. Nah, kemudian dapatlah tuh AS-nya, kebutuhan tulangannya kan. Nah, jadi di sini dihitung tinggi blok regangan. Nah, tinggi blok regangan didapat 3,52 mm. Kemudian tinggi efektif atau D itu T min DS di min setengah kali D ini dapat 95 mm. Nah, kemudian ada momen nominal. Lanjut ke momen nominal ini didapatlah rumusnya kayak gini kan, AS kali FY dikali D min 0,5 kali alfa dikali 10 pangkat min 6. Jadilah hasilnya 29,91 kN meter. Nah, MU-nya tadi kan sudah dicari itu 7,4. Nah, ini kan jadinya momen nominalnya lebih besar dari MU. Nah, tapi ini belum direduksi, jadi harus direduksi dengan 0,85. Jadi 25,42 lebih besar dari 7,40. Maka desain plat yang ditinjau ini memenuhi syarat. Jadi desain plat arah
vertikalnya itu D10 dengan jarak 350. Nah, kemudian karena plat 2 arah, di sini ada tulangan arah horizontalnya. Tulangan arah horizontal pakainya M22. Untuk perhitungannya sama aja seperti tadi, cuma bedanya dia outputnya pakai yang M22. Nah, ini nilai-nilainya seperti ini, dan didapatlah nilai reduksi momen nominal masih lebih besar di atas MU, dan digunakan tulangan polos diameter 10 dengan jarak 350 mili. Nah, ini untuk perhitungan plat satu arah. Jadi kalau plat satu arah itu cuma tulangan arah horizontalnya aja, tulangan atau M22-nya aja. Untuk cara perhitungannya masih sama. Nah, ini didapat dari etaps M22-nya 0,266. Kemudian didapatlah jadinya reduksi momennya 37,68. MU-nya 1,41. Itu nilainya jauh banget. Berarti oke sekali. Nah, kemudian untuk ini diperoleh desainnya untuk plat satu arah ini tulangan diameter 10 dengan jarak 350 mm. Nah, ini adalah hasil gambar desain kelompok kami. Ini adalah gambar penulangan plat satu arah. Yang ini nih platnya nih. Plat satu arahnya yang ini void. Ini plat yang lain, yang ini ditinjau. Nah, ini plat dua arah. Ini gambarnya. Kemudian nah ini balok, gambar desain balok. Kemudian ini tadi balok BIT1, ini balok BIT4. Kemudian nah ini ada detail-detailnya untuk mewakili keseluruhan balok. Nah, ini detail desain kolom, ada denah kolomnya, ini potongan X, ini potongan Y, ini nggak kelihatan, nanti di laporan kelihatannya. Dan ini adalah detail hubungan balok kolom, ini juga penulangan kolom, dan ini detail penulangan kolomnya potongan satu-satu yang dari sini. Nah, seperti itu untuk hasil tugas struktur atas kelompok kami. Kemudian lanjut struktur bawah. Maaf, saya minum dulu. Ini struktur bawah untuk bab 6 ada penyelidikan tanah. Nah, jadi atau ini laporan hasil penyelidikan tanah ya. Jadi laporan yang kita gunakan itu adalah proyek Agri Asri, ini proyek perumahan berarti ya. Ini lokasinya ada di Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Kemudian konsultannya ada Bapak Heri Chandra. Pelaksananya ada PT Ground Check Inti Indonesia. Kemudian lingkup pekerjaannya soil test. Waktu pelaksanaannya 8 Desember 2023. Nah, ini deskripsi umumnya yang ada di laporan. Nah, kemudian ini adalah detail-detail hasil tes laboratorium. Nah, di sini ada partikel size distribusinya. Di sini ada hasil tes konsolidasinya. Kemudian di sini ada hasil tes triaksialnya. Untuk BHGP1 pada kedalaman 1 sampai 2 meter. Nah, ini untuk BHGP1 kedalaman 3,5 sampai 4 meter. Ini ada partikel size distribusinya juga, ada konsolidasinya juga nih, ada nilai PC dan EO-nya nih. Nah, ini di sini di bawah. Kemudian ada ini juga nih, triaksial. Nah, ini ada diagram Moore-nya. Nah, ini untuk BHGP 03 juga sama. Ini ada konsolidasinya, ada PC, ada EO, ada ini diagram Moore untuk triaksial. Kemudian ini juga sama untuk GP3 kedalaman 3,5 sampai 4 meter. Ada particle size distribution sama konsolidasi juga ada, triaksial juga ada. Ini diagram Moore nih. Nah, ini adalah denah lokasi penyelidikan tanahnya. Jadi di sini nih denahnya nih, ada GP1 di sini, GP2 di sini, GP3 di sini. Nah, berdasarkan hasil pengujian jenis dan kondisi lapisan tanah di bawah permukaan secara umum meliputi lempung berlanau dan pasir berlanau.
dengan variasi warna mulai dari coklat hingga coklat keabu-abuan. Kadar air jenis ini umumnya lembab dengan tingkat resistensi lunak sampai keras dengan plastisitas rendah sampai sedang. Nah, ini adalah stratigrafinya dari hasil laporan penyelidikan tanah. Nah, ini summary-nya. Summary-nya ada unit weight, ada ini specific gravity-nya, ada water content, ada bulk limit, ada grain size. Ini gravel, sand, silt clay-nya, kemudian ini ada consolidation test-nya, ada EO-nya, ada CC, CR, CS, ada PC-nya. Nah, kemudian ini ada triaxial UU-nya. Dapat nilai kohesi dan sudut geser. Nah, di sini saya untuk laporan penyelidikan tanahnya belum dibuka. Nah, ini adalah borlognya. Borlog kelompok kami untuk GP03 ini. Nah, jadi untuk kedalaman 0 sampai 5 ini clay. Kedalaman 5 sampai 15 meter itu sand. Nah, yang ini GP1. Ini borlognya. Kedalaman 0 sampai 3 itu clay. Kemudian selebihnya sampai 15 meter itu sand. Karena ini di 15 meter sudah selesai. Semuanya sand. Makanya untuk perhitungan kami tidak melakukan perhitungan penurunan konsolidasi. Nah, ini ada perancangan fondasi. Nah, ini denah bangunannya. Ini denah pada lokasi penyelidikan tanah. Ini ada ininya, deskripsinya. Kemudian, nah ini adalah deskripsi bangunan saya. Nah, ini jadi hasil plotting denah bangunan kelompok kami pada titik penyelidikan tanah itu jadi seperti ini. Ini ada DB1, DB2, ini harusnya ini DB1, ini BHGP1 dan ini BHGP2 ya. Nah, ini BHGP1 ini dan BHGP3. Sorry, yang saya pakai itu BHGP3 ini. Jadi ini masih belum direvisi. Mohon maaf. Jadi ini harusnya BHGP 1 dan BHGP 03. Tapi untuk analisis perhitungan sudah benar karena di Excel. Nah, ini ada pemilihan jenis fondasi. Nah, ini menurut Terzaghi fondasi dangkal itu jika kedalamannya kurang dari lebar fondasinya. Nah, ini ada jenis-jenis fondasi dangkal, ada tipe plat, ada tipe footing, ada tipe telapak. Nah, kemudian fondasi dalam. Menurut Terzaghi, fondasi dalam adalah jenis fondasi yang digunakan untuk menjauhkan beban struktur dari permukaan tanah ke lapisan tanah atau batuan yang terletak pada kedalaman tertentu. Nah, jadi untuk penggunaan fondasi dalam apabila tanah di permukaan tidak cukup kuat untuk mendukung beban struktur bangunan. Karena fondasi dalam dapat menyatukan beban ke lapisan tanah yang lebih dalam dan lebih kuat. Nah, makanya di sini untuk kelompok kami menggunakan fondasi dalam. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Ini fondasi dalam, ada fondasi tiang pancang dan fondasi tiang bor. Di sini ada kelebihannya masing-masing. Nah, jadi fondasi terpilih untuk kelompok kami ini adalah fondasi tiang pancang karena sesuai dengan teori-teori tentang pemilihan jenis fondasi, maka digunakan fondasi dalam dikarenakan dari hasil laporan penyelidikan tanah diperoleh data tanah yang ternyata tergolong ke dalam tanah lunak yang diketahui berdasarkan nilai NSPT-nya yang kecil hingga kedalaman tanah yang sudah cukup dalam. Sehingga jenis fondasi yang terpilih untuk gedung ini adalah fondasi dalam. Nah, gedung ini direncanakan berlokasi tepat di pinggir jalan yang aksesnya sangat mudah untuk dilalui truk besar. Sehingga fondasi tiang pancang yang tergolong fondasi precast pendistribusiannya pun harus menggunakan truk besar. Jadi bisa tuh didistribusikan menuju proyek. Nah, kemudian lokasi proyeknya juga jauh dari pemukiman, jadi tidak mengakibatkan polusi suara untuk daerah pemukiman. Nah, makanya kita menggunakan jenis fondasi tiang pancang.
Karena mengingat fondasi tiang pancang juga memiliki lebih banyak kelebihan dibanding fondasi tiang bor. Salah satunya adalah mutu beton yang sangat terjaga, sehingga daya dukung tiang memiliki peluang yang lebih bagus untuk menerima beban di atasnya. Dan juga fondasi tiang pancang adalah jenis fondasi precast yang sangat mempercepat waktu pelaksanaan. Cuma kelemahannya itu fondasi tiang pancang bisa lebih mahal. Untuk pelaksanaannya juga lebih mahal. Nah, ini ada diagram alir. Nah, jadi ada mulai studi literatur, kemudian pengumpulan data, terus pengumpulan data tanah. Ini di struktur bawah dan ini data beban ini di struktur atas. Kemudian dari data tanah itu kita stratigrafi tanah, terus plotting terhadap bina bangunan, tadi udah. Kemudian menentukan jenis fondasi. Nah, kita juga sudah, ini fondasi tiang pancang yang dipakai. Kemudian perhitungan daya dukung tiang tunggal. Nah, ini perlu menentukan diameter dan juga menentukan kedalaman. Nah, kemudian perhitungan daya dukung tiang kelompok. Itu menentukan konfigurasi tiangnya, terus menghitung efisiensinya. Nah, daya dukung tiang kelompok lebih besar dari beban atau tidak. Kalau tidak, maka kita harus hitung ulang konfigurasinya. Kalau lebih besar dari beban, kalau iya lebih besar dari beban, maka bisa dilanjutkan untuk menghitung penurunan tiang kelompok. Nah, penurunan segera dan penurunan konsolidasi. Apakah penurunannya kurang dari penurunan izin? Kalau iya atau lebih kecil dari penurunan izin, itu ya udah selesai, bisa gambar konfigurasi tiang kelompoknya. Dan kalau tidak, penurunannya masih lebih besar dari penurunan izin, itu harus diulang dari perhitungan daya dukung tiang tunggal. Nah, itu untuk diagram alirnya. Nah, ini adalah apa ya, ini tipe-tipe reaksi peletakannya nih. Nah, ini untuk, jadi berdasarkan gambar di samping, pembagian tugasnya menjadi seperti ini. Jadi kolom K1A itu teman saya, ini saya bagiannya adalah K4, A, B, C, dan D. Nah, lanjut ke perhitungan perancangan fondasi. Nah, perhitungan perancangan fondasi itu jadi perhitungan dari perancangan fondasinya. Nah, ini pertama ada menentukan lapisan tanahnya dulu. Jadi berdasarkan borlog tadi yang sudah saya tunjukkan, ini namanya saya ganti aja jadi DB1 dan DB2 karena agar mempermudah. Tapi untuk borlog yang digunakan itu adalah DB3. Jadi DB1 dan DB3. Nah, ini lapisan tanahnya itu seperti ini. Itu ada lapisan tanah yang 1 dan lapisan tanah pertama itu kedalaman 2 meter, yaitu clay, nilai NSPT-nya 1. Kemudian lapisan tanah kedua itu kedalaman 4 meter, jenis tanahnya sand, NSPT-nya 6,5. Kemudian selanjutnya juga ini sand semua di kedalaman 4 meter, nilai N-nya 21, dan ini di kedalaman terakhir itu 39,5. Nah, maka untuk perhitungan tiang pancang menggunakan panjangnya itu 10 meter. Nah, kemudian untuk DB2 juga sama, menggunakan 10 meter karena lapisan tanahnya dibagi menjadi seperti ini. Itu pembagiannya seperti ini. Nah, lanjut, nilai NSPT itu masih perlu dikoreksi. Nilai NSPT yang dari laporan tadi masih harus dikoreksi. Itu rumusnya ada N kali hammer efisiensi kali correction for borehole diameter dikali sampler correction, kemudian dikali dengan correction for road length. Ini dibagi 60. Nah, ini nilai-nilainya ada di sini. Ini sumbernya dari buku Correlation in Soil Engineering dari Braja Emdas. Nah, ini contoh perhitungannya. Sudah dimasukkan nilai ininya tadi, faktor-faktornya, si efisiensinya sudah dimasukkan. Ini saat digunakan untuk
efisiensi H itu 45, efisiensi B itu 1, efisiensi S itu 1, R itu 1. Nah, ini rumusnya seperti ini. Nah, kemudian jadi hasil perhitungannya adalah seperti ini. Ini untuk lapisan pertama 0,75, lapisan kedua 4,8, lapisan ketiga 16, dan lapisan keempat 29. Kemudian koreksi NSPT pada DB2 juga sama. Itu lapisan satunya seperti ini, hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada perhitungan tiang tunggal. Untuk perhitungan tiang tunggal itu juga dibagi menjadi dua, ada metode Meyerhof dan metode Coelho-Castello. Nah, ini yang pertama ada Meyerhof. Ini data perhitungannya kita butuh L, D, AP. AP itu dari D, D-nya kita pakai 50 cm. Maka didapat AP-nya adalah 1963,495 cm persegi. Kemudian dalam meter adalah 0,1963. Nah, untuk keliling tiang tunggal yaitu 2πr. Ini jadi didapat kelilingnya itu adalah 157,079 cm. Nah, untuk lapisan pada ujung tiang pancangnya adalah pasir, maka rumus D dukung ujungnya menjadi seperti ini. Ini rumus Meyerhof. Jadi pakai nilai PA, atmospheric pressure atau tekanan atmosfer itu 100 kN per meter persegi. Kemudian nilai QL ini rumusnya juga dari Meyerhof, 0,4 kali PA kali N60 kali L per D. Nah, ini dimasukkan angkanya, PA-nya tadi udah ada, N60-nya udah ada, L per D-nya udah ada. Didapatlah QL-nya itu 16.050 kN per meter persegi. Nah, tapi nilai QL hitung ini tidak boleh melebihi QL batas. Nah, QL batas ini rumusnya 4 kali PA kali N60. Nah, di sini didapat QL batasnya itu 8.025. Karena QL hitung lebih besar dari QL batas, maka yang digunakan adalah QL batas. Jadi yang digunakan adalah 8.025. Nah, tadi di sini maaf slide-nya nggak ada ya, perhitungan daya dukung ujungnya. Ya, jadi setelah ini daya dukung ujungnya itu QL ini dikali dengan AP. Nah, QL kali AP itu AP-nya yang ini. QL yang ini tadi yang 8.025 itu nanti didapatlah daya dukung ujungnya. Nah, kemudian ini daya dukung geseknya. Yang pertama dicari itu adalah nilai tahanan unit gesekan kulit atau F-nya. F-nya itu untuk lapisan pasir itu alfa kali Cu. Alfanya itu dari sini, dari Cu per PA. Nah, di sini dapat nilai alfanya 1 karena Cu per PA-nya di bawah 0,1. Nah, udah dapat nilai F-nya adalah 4,5, kemudian masukkan rumus ke nilai QS. Nah, tahanan gesek kulit. Nilai QS ini rumusnya adalah F kali L kali P. Jadi L-nya tadi L kedalaman tanahnya 2 meter, P-nya keliling tiang, F-nya yang ini. Dapatlah 14,13 kN. Nah, ini adalah hasil perhitungan tahanan gesek pada seluruh lapisan tanah nih. Hasilnya adalah totalnya 36,19 ton. Nah, tadi QP-nya itu didapat 168,86 ton atau daya dukung ujungnya ditambah dengan daya dukung geseknya. Didapatlah daya dukung ultimate-nya 205,057 ton. Nah, tapi daya dukung ini harus dibagi dengan faktor safety. Nah, jadilah dia daya dukung allowable atau daya dukung yang diizinkan. Itu QU dibagi dengan safety factor. Safety factornya ini ada di buku Brajaya Mendas juga. Nah, di sini pakai 2,5. Jadilah si QU allowable itu 82,023 ton. Nah, ini juga sama untuk DB2 metode Meyerhof, itu sama aja. Ini QP-nya dia dapat 153 ton.
Kemudian tahanan geseknya dapat 30 dapat dapat 22 ton, maka dapatlah Q allowable-nya 70 ton untuk si DB2 untuk yang metode Meyerhof. Nah, untuk metode Coyle-Castello itu agak beda sih sebetulnya. Di sini untuk D dukung ujungnya agak beda. Nah, ini data perhitungannya tapi masih sama. Nah, untuk D dukung ujungnya dia pakai nilai gamma saturated dan juga sudut geser. Nah, gamma saturated ini kelompok kami menggunakan korelasi berdasarkan jenis tanah dari buku Correlation of Soil and Rock Properties in Geotechnical Engineering. Ini yang dari Brajaemdas. Kemudian sudut geser dalam tanahnya juga sama, dapat dari korelasi berdasarkan nilai 60. Nah, kemudian setelah itu dicari nilai NQ. NQ ini berdasarkan grafik ini nih. Tadi kan udah dapat sudut gesernya 32. Nah, tinggal cari L per D-nya. L per D-nya 20. Nah, L per D 20 berarti kan sekitar sini. L per D 20 ditarik garis ke sini. Nah, ini kan garis sudut geser 32, yang ini 34. Sementara nilai kita 32,8, berarti di antara 32 dan 34. Nah, berarti sekitar sini ditarik ke atas. Nah, ini nilai NQ-nya kurang lebih 40. Ini mohon maaf nggak ada garisnya karena lupa ditambah. Nah, kemudian di sini ada tegangan vertikal efektif atau Q aksen. Ini tinggal gamma sat dikali panjang si kedalaman tanahnya aja, itu 10 meter. Itu hasilnya adalah 215 kN. Nah, ini tahanan titik satuan atau QP kecilnya. Tinggal NQ yang tadi dapat dari grafik ini dikali dengan Q aksen. Itu hasilnya adalah 8.600 kN per meter persegi atau 860 ton per meter persegi. Kemudian ada D dukung ujung. D dukung ujung rumusnya sama, masih QP per AP, cuma bedanya cuma penentuannya aja. Sini tadi QP 860, AP 0,19, maka dapatlah D dukung ujungnya 168,86 ton. Nah, untuk D dukung gesek ini diambil contoh perhitungan pada lapisan 1. Ini ada gamma satnya, ini juga pakai tadi korelasi, dan CU, nilai CU juga ini 6 kali N60 jadi 4,5. Kemudian nilai koefisien adesi itu pakai yang ini, yang dari tabel ini tabel dari Terzaghi dari buku Brajaemdas juga. Kemudian ini CU per PA-nya 0,045, maka nilai alfanya adalah 1 karena di bawah 0,1. Nah, ini unit gesekan kulit atau F-nya tinggal alfa kali CU 1 kali 4,5 dapatlah 4,5 kN per meter persegi. Nah, maka bisa dihitung nih tahanan gesek kulitnya F kali L kali P, sama aja rumus umumnya seperti itu. Didapatlah tahanan gesek kulitnya 35,34 kN atau 3,5 ton. Itu pada lapisan 1. Nah, pada lapisan berikutnya itu ketika dijumlah hasilnya jadi 32 ton. Nah, ini dari dukung ultimate-nya didapat 200 ton, allowable-nya 80 ton. Nah, di sini lanjut ke perhitungan tiang kelompok. Perhitungan tiang kelompok juga sama, pakai metode Meyerhof dan metode Coyle-Castello. Di sini ada tiang kelompok DB1, metode Meyerhof. Ini beban dari struktur atasnya itu adalah 3140 kN. Nah, QA tiang tunggal yang tadi, yang D dukung tiang tunggal, DB1 Meyerhof itu 74 ton. Nah, digunakan diameter tiang itu 50 cm atau 0,5 meter. Ini sama dengan nih harusnya. Nah, ini keliling tiangnya 157 cm. Nah, kemudian lanjut menghitung efisiensinya.
Pertama, sebelum hitung efisiensi itu perlu nilai theta. Nah, nilai theta itu tinggal tan inverse kali D besar per D kecil. Nah, D kecil ini adalah nilai jarak antar tiang. Itu rumusnya 2,5 kali D besar. Itu didapat D kecil itu 1,25. Ini tetanya 21,8 derajat. Nah, kemudian ini rumus efisiensinya tinggal dimasukin angka-angkanya. N1-nya udah ada. N1-nya itu dipakai 3, N2-nya dipakai 1, dipakai 2. Jadi N1-nya dipakai 3, N2-nya dipakai 2. Didapatlah nilai efisiensinya 0,717. Nah, kemudian ini untuk daya dukung tiang kelompoknya. Itu tinggal efisiensi dikali sigma dari kiwat tiang tunggal, atau ini N1 kali N2 dikali kiwat tiang tunggal ya, atau keseluruhan tiang dikali tiang tunggal. Itu didapatlah Q daya dukung kelompoknya itu sekitar 319 ton. Nah, ini rekapitulasinya. Untuk yang tadi yang metode Meyerhof DB1. Nah, ini metode Coyle-Castello. Nah, untuk data-datanya sama aja, cara carinya seperti itu. Nah, ini D-nya tadi, ini N1, N2. Kemudian ada nilai LG dan BG. Tadi belum dijelasin, ini nilai LG. Rumusnya seperti ini nilai BG. Jadi LG itu N1 dikurang 1 D dikali D ditambah 2 kali D per 2. Nah, ini N1-nya 2. Karena jadi konfigurasi si metode pada titik yang ditinjau ini adalah 2 kali 2. Jadi N1-nya 2 atau jumlah tiang pancang arah X misalnya 2, tiang pancang arah Y-nya juga 2. Jadi ini LG sama dengan BG. Nah, kemudian tinggal cari efisiensinya sama seperti tadi. Pertama cari nilai tetanya dulu, kemudian baru bisa dihitung nilai efisiensinya. Nah, ini daya dukung grupnya menjadi 248 ton. Nah, ini tinggal dicek. Daya dukung grup yang 248, beban kolomnya 143 ton. Maka konfigurasinya tadi sudah memenuhi syarat. Nah, untuk perhitungan lainnya itu ada di sini. Ini rekapitulasinya, semuanya sudah memenuhi syarat. Nah, selanjutnya ini ada penurunan. Untuk kelompok kami ini hanya menghitung penurunan elastik karena lapisan tanah pada 2/3 L-nya itu keseluruhannya itu semuanya semuanya jenis tanah sand. Jadi untuk nilai tanah sand itu tidak dihitung penurunan konsolidasinya. Kalau tanah clay itu dihitung. Kalau tanah sand itu tidak dihitung, jadi kelompok kami hanya menghitung nilai penurunan elastiknya. Karena kalau penurunan konsolidasi lapisan pasir itu dianggap sama dengan penurunan elastik. Jadi penurunannya langsung ketika bangunan selesai didirikan itu penurunannya sudah tercapai semua kalau lapisan sand. Beda sama clay. Kalau clay butuh bertahun-tahun. Nah, ini pertama itu adalah persentase QP di bawah beban bekerja itu ada 85%, yang QS-nya itu adalah 14%. Kemudian ada QW-nya atau beban yang bekerjanya ini dibagi, jadi Q group dibagi N1 kali N2 jadi satu tiang ini. Nah, ini jadilah 523,49 kN. Nah, kemudian baru dapat nilai QWP-nya. QWP-nya ini itu yang tadi yang beban yang dipikul di bawah kondisi beban bekerja itu adalah 444 kN. Nah, QWS juga sama. Itu tinggal persentase
persentase apa sih, dia mikul beban ininya berapa persen, tinggal dikalikan. Nah, ini jadi 78,51. Nah, ini adalah nilai K. K ini ketentuan 0,5. Nah, untuk nilai S1 rumusnya seperti ini. QWP ditambah K ditambah QWS dikali L dibagi AP kali E pile beton. E pile beton ini adalah elastisitas si fondasinya. Elastisitas fondasi rumusnya 4700 kali FC. FC-nya itu 50 MPa, maka didapat elastisitasnya adalah segini. Nah, ini didapat nilai S1-nya adalah 0,7 mm. Nah, untuk mencari nilai S2 ini maaf, ini S2 ya, ini S-nya hilang. Diperlukan nilai QWQ ini. Nilainya adalah QWP dibagi AP. Itu 44. Nah, ini hasilnya adalah 2266,24 kN per meter persegi. Nah, kemudian ada nisbah Poisson tanah. Ini ketentuan 0,3. Ini ada IWP. Ini I ya, bukan L, maaf. Ini IWP 0,85. Ini ada S2-nya, maka rumusnya seperti ini. Ketika dimasukkan, nilainya adalah 43 mm. Nah, kemudian untuk menghitung S3, itu perlu nilai IWS. Nah, IWS ini nilai ini ada rumusnya. Ini hasilnya adalah 3,5652. Mohon maaf, ini rumusnya kenapa hilang. Sini saya mau tampilin aja rumusnya. Ini saya dari modul rekayasa fondasi. S3. Nah, ini WS rumusnya 2 plus 0,35 L per D. Nah, ini WS adalah faktor pengaruh. Nah, ini rumusnya tadi WS. Nah, ini hasilnya 3,5652. Nah, kemudian didapatlah S3. Ini rumusnya seperti ini. Didapatlah nilainya 0,4 mm. Maka nilai penurunan elastik itu penjumlahan dari S1, S2, dan S3. Itu hasilnya 44,9 mm. Nah, untuk SE group itu rumusnya seperti ini. BG dibagi D dikali SE. Itu hasilnya di sini 84 mm. Jadi penurunan yang terjadi itu 84 mm. Nah, ini penurunan izinnya adalah 15 cm. Penurunan yang terjadi 8 cm, maka penurunan dikatakan oke. Nah, ini tadi mohon maaf, untuk nilai ES lempung ini berdasarkan korelasi dari jenis tanah. Ini sumbernya adalah dari Bowles atau dari buku Teknik Fondasi 2 edisi 4. Ya, buku analisis dan perancangan fondasi 2 edisi 4 dan 5. Ini sumbernya dari sana, saya lihat di buku langsung. Nah, ini adalah rekapitulasi penurunan elastik dari titik 1 sampai titik 8. Ini berarti di DB1. Penurunan elastic group di DB1, dan ini penurunan elastic group di DB2. Nah, selanjutnya ada perhitungan dimensi pile cap. Ini ada data-data perencanaannya. Dia butuh FC-nya 35 MPa, ada FY, PU-nya segini. Ini dari dari reaksi peletakan struktur atasnya. Nah, kemudian ini diameternya sudah, ini asumsi dulu nih. Tebal pile cap-nya asumsi 700 mm, ini salah nih. Mohon maaf, ini yang ngerjain nggak teliti. Bukan saya ngerjain, ini 700 mm harusnya.
Terus tebal selimut beton atau TS itu 75 mm. Kemudian diameter tulangan ada 10 mm. Nah, selanjutnya jarak antar tiang pancang itu ada tinggal 2,5 kali D, itu 1,25. Kemudian juga ada S tiang ke tepi atau jarak dari tiang ke tepi itu 2,5 kali D juga sama rumusnya. Jadi sama-sama 1,25. Nah, panjang pile cap itu tinggal LG ditambah S tiang ke tepi dibagi 2. Itu hasilnya 3,6 meter. Nah, ini ada lebar pile cap-nya juga, pakai rumusnya sama kayak L-nya. Cuma bedanya tadi kalau L pakai LG, ini pakai BG. Itu hasilnya adalah 2 meter, 2,3 meter. Nah, ini dimensi kolom dari yang perencanaan struktur atas. Kemudian didapatlah gaya geser ultimate ini 157. Nah, ini faktor reduksinya 0,75. Nah, ini perhitungan satu arah. Jadi di sini ada sigma, kemudian hasilnya adalah 36,48 ton. Nah, di sini ada D. D itu H-TS atau tebal plat min tebal selimut beton itu 625 mm hasilnya. Kemudian ada daerah pembebanan geser pendulangan atau G-aksen. Itu rumusnya seperti ini. Kemudian hasilnya adalah 0,8 meter. Nah, barulah dicari gaya geser ultimate-nya. Itu rumusnya sigma kali L kali G-aksen. Ini hasilnya 117,37 ton. Nah, kekuatan geser si pile cap-nya ini, desainnya ini, rumusnya ya seperti ini atau VC nih. Didapat kekuatan gesernya adalah 223,4 ton. Ini rumusnya 1/6 akar VC, akar FC kali L kali D. Nah, kemudian kekuatan geser ini pun masih perlu direduksi. Nah, reduksi kekuatan geser itu 0,75. Jadi hasilnya adalah 1,67, hasilnya adalah 167,55 ton. Nah, ini persyaratannya sudah memenuhi syarat karena reduksi kekuatan geser masih lebih besar dari kekuatan geser ultimate-nya. Nah, kemudian ini perhitungan dua arah. Perhitungan dua arah di sini bedanya ada alfanya. Alfanya ini tergantung penempatan pile cap-nya. Jadi, kalau penempatannya pada interior nilainya 40, kalau pada tepi 30, pada sudut 20. Nah, pada tinjauan yang sedang dihitung ini adalah pada sudut. Jadi, AS-nya adalah 20. Kemudian nilai beta ini B per H, C1. Kemudian ini ada B, 1 aksen. Rumusnya seperti ini, hasilnya adalah 1225 mm. Kemudian B2 aksen juga rumusnya sama, maka hasilnya juga sama. Nah, baru nih gaya geser ultimate-nya rumusnya sigma kali L min B1 aksen dikali L min B2 aksen. Didapatlah nilai V ultimate itu adalah 210 ton. Kemudian ada B0. Nah, ini rumusnya 2 kali B1 aksen ditambah B2 aksen. Hasilnya adalah 4900 mm. Nah, kemudian kekuatan gesernya ini harus dicari dari VC1, VC2, dan VC3. Nah, VC masing-masing VC1 itu rumusnya seperti ini, didapatlah 924 ton. VC2 rumusnya seperti ini, dapat 597 ton. VC3 rumusnya seperti ini, dapat 684 ton. Nah, maka kekuatan geser itu diambil yang terkecil di antara VC1, VC2, VC3. Itu adalah 897 ton. Nah, lalu itu masih perlu direduksi dengan 0,75, jadilah 448,4 ton. Nah, jadi faktor reduksi VC hasilnya masih lebih besar dari V ultimate-nya, maka desain pile cap ini sudah memenuhi syarat. Nah, ini adalah rekapitulasi untuk semua titik. Ini ada K1A sampai K4D. Ini rekapitulasi untuk perhitungan satu arah. Nah, ini untuk perhitungan dua arahnya. Semuanya sama-sama oke. Nah, ini adalah hasil desain pile cap-nya. Ya, mohon maaf untuk gambar konfigurasi itu
fondasinya belum saya plotting sepertinya. Nah, ini gambar hasil dari konfigurasi tulangannya seluruh titik adalah seperti ini. Jadi ini nanti saya lampirkan di laporan. Ini tadi saya lupa masukin ke PPT. Jadi nanti seperti ini konfigurasi fondasinya dari seluruh titik. Ya, cukup sekian untuk presentasi tugas studio perancangan 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena tadi banyak kekurangan, karena banyak yang kurang teliti, tapi insya Allah di laporan kelompok kami sudah teliti sekali. Jadi mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.